Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, jika di antara kalian ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau di antara kalian ada yang sakit, baiklah ia memanggil penatua, supaya mereka mendoakan dia, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan si sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kalian saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kalian sembuh. Dan orang benar, bila dengan yakin sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ketika ia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, maka hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan hasilnya. Saudara-saudara, jika ada di antara kalian yang menyimpang dari kebenaran, dan ada orang yang mau mengantarkan dia berbalik, ketahuilah, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama antara lain dikatakan, kalau di antara kalian ada yang sakit, baiklah ia manggil penatua supaya mereka mendoakan dia, serta mengurapinya dengan minyak demi nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan sesakit, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Kata-kata Rasul Yakobus ini antara lain menjadi dasar biblis, dasar teologis yang dipakai untuk pelaksanaan sakramen orang sakit. Ketika kalau kita memberikan sakramen orang sakit, bagian menyinggung hal ini. Dan kalau kata-kata ini bisa diteguhkan lagi, betapa pentingnya kita mendoakan juga orang-orang sakit, dan peranan dari penatua atau kita para imam sangat diharapkan oleh umat beriman, memberikan sakramen minyak suci atau sakramen orang sakit, penguatan. Selain mendoakan lewat pelaksanaan sakramen minyak suci atau minyak orang sakit itu, juga di dalamnya terkandung yakni memberikan rahmat pengampunan dosa bagi si sakit. Beberapa kali kalau ada orang yang minta supaya didoakan orang-orang sakit,
sering saya ajak juga, bukan sekedar saya berdoa, tapi mereka juga sama-sama berdoa dengan mengatakan baiklah kita juga berdoa di dalamnya doa tobat. Karena pengalaman Yesus dalam beberapa kali ketika mau menyembuhkan orang sakit, dia mengawalinya dengan mengatakan dosamu sudah diampuni, yakni dia menyembuhkannya secara rohani, membersihkan dia secara rohani lewat pengampunan dosa. Setelah itu baru disertai dengan penyembuhan fisik. Sehingga dalam permohonan untuk kesembuhan dari orang-orang sakit, senantiasa juga kita boleh mendasarkan mendoakan doa tobat atau mohon pengampunan dosa dari sakit. Dan sakramen orang sakit memberikan juga hal ini, rahmat untuk pengampunan dosa. Dan juga lewat ini kita diajak sama-sama untuk juga berdoa dengan penuh tekun, yakni doa yang lahir dalam iman. Dengan iman yang kuat akan menghasilkan kesembuhan. Dan juga bagi umat beriman, umat beriman juga diajak untuk menyadari antara lain pentingnya sakramen minyak suci. Atau orang sakit sering umat masih berpikir nanti sudah mau meninggal baru datang, atau sering juga ada yang takut untuk keluarganya diberikan sakramen orang sakit karena dipandang bahwa nanti setelah itu meninggal. Padahal kata-kata yang disampaikan sini yakni supaya ia boleh memperoleh kesembuhan, bahkan rahmat yang dibalik itu juga ada pengampunan dosa. Semoga kata-kata Rasul Yakobus ini meneguhkan kita para pelayan untuk senantiasa juga mendoakan mereka yang sakit lewat memberikan sakramen minyak suci bagi orang sakit, dan juga umat beriman juga senantiasa terdorong untuk memanfaatkan atau mengambil rahmat lewat sakramen orang sakit ini. Semoga demikian. Amin.